guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kisha Sausan. Kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang bab 8, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi desentralisasi atau otonomi daerah, kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi pelaksanaan otonomi daerah. Nah, karena Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat, negara Indonesia memiliki konstitusi atau undang-undang dasar yang mencantumkan tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yang terlihat pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 terdapat tujuan sekaligus tugas dan kewajiban utama pemerintah. Di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bisa kita lihat bahwa poin A, B, dan C mengacu pada kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan oleh pemerintah, sementara poin D menyangkut politik luar negeri. Kesatuan yang terdapat dalam pembukaan UUD menjelaskan bahwa negara Indonesia harus menjunjung tinggi hak-hak rakyat dan mewujudkan aspirasi rakyat karena kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya pembagian tugas otonomi daerah kepada daerah-daerah di Indonesia. Nah, jadi di sini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi otonomi yang diselenggarakan dalam NRI. Yang pertama ada keragaman bangsa Indonesia dengan karakteristik masing-masing masyarakat membutuhkan penanganan yang berbeda. Yang kedua, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan luas dengan segala kondisi yang berbeda memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat dari berbagai wilayah. Yang ketiga adalah Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Nah, karena Indonesia adalah negara yang luas dan beragam, diperlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintah untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dengan memberikan otonom kepada daerah-daerah tertentu. Nah, kita lanjut ke desentralisasi. Desentralisasi itu berasal dari bahasa Latin, de yang artinya lepas dan centrum yang berarti pusat. Secara harfiah, desentralisasi berarti terlepas dari pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, di sini ada beberapa kelebihan desentralisasi, salah satunya adalah satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara tepat. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif dan mendorong tumbuhnya sikap moral dan komitmen yang lebih tinggi serta lebih produktif. Eits, jangan salah, desentralisasi juga mempunyai kelemahan. Ini dia kelemahan desentralisasi menurut JKWO. Yang pertama, besarnya organ-organ pemerintahan yang menyebabkan struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi. Kedua, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dari daerah dapat khusus mengenai desentralisasi teritorial dapat mendorong timbulnya daerahisme atau provinsialisme. Yang keempat, memerlukan biaya yang besar. Dan yang kelima, sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Lanjut, kita akan belajar tentang hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Nah, menurut si Bagirmanan, hubungan antara asas desentralisasi dan otonomi daerah adalah akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu. Nah, jadi desentralisasi melahirkan otonomi daerah. Nah, sedangkan menurut si Benyamin Hussein, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua sisi mata uang. Yang dilihat dari pemerintah pusat yang berlangsung adalah penyelenggaraan desentralisasi dalam organisasi negara Indonesia, sedangkan yang dilihat masyarakat adalah otonomi daerah. Dari tadi kita udah ngomongin otonomi daerah. Nah, sebenarnya apa sih arti kata otonomi? Kata otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani autonomia atau autonomos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang. Jadi, autonomia berarti hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri dan kemampuan sendiri. Hubungannya otonomi daerah dengan pemerintahan dapat diartikan sebagai pelimpahan sebagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah juga mempunyai tujuan. Nah, tujuannya ini memiliki dua perspektif, yaitu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perspektif dari pemerintah pusat yaitu pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara dari perspektif pemerintah daerah, yaitu lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal,
Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Dan yang terakhir, pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya, yang mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul sekaligus meningkatkan percepatan pembangunan sosial dan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salma. 8. Nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. A. Nilai otonomi daerah. Terdapat 2 nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Nilai tersebut adalah sebagai berikut. A. Nilai unitaris yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak memiliki kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara. B. Nilai desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. B. Dimensi otonomi daerah. Penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia dilakukan melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing. Terdapat beberapa dimensi yang mendasari kebijakan otonomi daerah di daerah kabupaten, yaitu sebagai berikut. 1. Dari dimensi politik. Daerah kabupaten dipandang kurang memiliki fanatisme kedaerahan, yang berarti risiko munculnya gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim. 2. Dari dimensi administratif. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat relatif dapat lebih efektif. 3. Daerah kabupaten adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena daerah kabupaten yang lebih tahu potensi dan kebutuhan masyarakat daerahnya. C. Prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. 1. Seluas-luasnya. Artinya diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi wewenang pemerintah pusat. 2. Nyata. Artinya untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. 3. Bertanggung jawab, artinya penyelenggaraan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yaitu adalah mempercepat pembangunan dengan memperdayakan potensi-potensi daerah semaksimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. 3. Urusan pemerintahan. A. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. B. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. 3. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan absolut meliputi urusan-urusan berikut. A. Politik luar negeri. B. Pertahanan. C. Keamanan. D. Justisi. E. Moneter dan fiskal nasional. F. Agama. Pemerintahan. A. Prinsip akuntabilitas. B. Prinsip efisiensi. C. Prinsip eksternalitas. D. Prinsip kepentingan strategi nasional. Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 adalah: A. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. B. Urusan pemerintahan yang penanggungnya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah, provinsi atau lintas negara. D. Urusan pemerintahan yang penanggung sumber daya lebih efisien jika dilakukan oleh pemerintahan pusat. Dan E. Urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Pemerintahan daerah. 1. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Republik Indonesia tahun 1945. Urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri asas urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan. A. Urusan wajib meliputi 1. Pendidikan, 2. Kesehatan, 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang, dan lain-lain. B. Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar meliputi 1. Tenaga kerja, 2. Pangan, 3. Pertahanan, dan lain-lain. Urusan pilihan adalah
1. Kelautan dan perikanan. 2. Paristiwa. 3. Pertanian dan lain-lain. Atau daerah istimewa. Adapun yang dimaksud daerah, pemerintah daerah atau yang bersifat khusus atau istimewa adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berlaku juga bagi Provinsi di Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut, berikut adalah pembahasan mengenai kekhususan tiap daerah tersebut. A. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Provinsi DKI Jakarta dengan kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa hal khusus diantaranya sebagai berikut. 1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. 2. Provinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. 3. Penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonom, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki posisi khusus dalam sejarah Indonesia. Kota Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota Republik Indonesia pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam kerangkaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tampak dalam hal-hal berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira. C. Provinsi Aceh. Provinsi Aceh menerima status daerah istimewa melalui keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1 Misi 1959. Dengan predikat tersebut, Aceh memperoleh hak-hak otonomi yang luas antara lain di bidang agama, adat, dan pendidikan. Pada perkembangannya lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006. Peristilahan. Terdapat sejumlah istilah khas Aceh yang berbeda dengan wilayah lain, antara lain sebagai berikut. A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA) sebagai badan legislatif. B. Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh dan KIP Kabupaten atau Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum KPU. C. Kanun sebagai kata ganti peraturan daerah. D. Anggaran pendapatan dan belanja Aceh sebagai pembeda dengan APBD di daerah lain. 2. Kelembagaan. Terdapat beberapa lembaga yang bersifat khas di Aceh, yaitu antara lain A. Syariat Islam yang meliputi ibadah. B. Partai politik lokal dapat mengikuti pemilu. C. Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota, yaitu pengadilan selaku pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dan merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. D. Majelis Pemusyawaratan Ulama MPU, yaitu majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja pemerintahan Aceh dan DPRA. E.
Lembaga Wali Nanggroe, yaitu lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya. D. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yaitu otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua, yang pemerintahnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu tampak kekhususan Papua dibanding daerah-daerah lain, yaitu sebagai berikut. 1. Peristilahan. Terdapat sejumlah istilah khas Papua yang berbeda dengan wilayah lain, yaitu A. Dewan Perwakilan Rakyat Papua DPRP, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif. B. Peraturan Daerah Provinsi Perdasi, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Papua. C. Distrik, yaitu wilayah daerah kabupaten atau kota. D. Kampung yang berada di daerah kabupaten atau kota. E. Badan Musyawarah Kampung. Di daerah lain, lembaga ini disebut sebagai Dewan Kelurahan. Yang kedua, kelembagaannya. Terdapat beberapa lembaga yang bersifat khas di Papua, antara lain sebagai berikut. A. Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. B. Lambang daerah, yaitu dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan. C. Peraturan daerah khusus Perdasus. D. Perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun perangkat daerah terbagi menjadi dua, yaitu perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten. Terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang DPRD dibagi menjadi dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. A. DPRD Provinsi. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, yang mempunyai fungsi pembentukan perda provinsi, yaitu anggaran dan pengawasan. Fungsi pembentukan perda provinsi yang dilaksanakan dengan cara membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda provinsi, mengajukan usul rancangan perda provinsi, menyusun program pembentukan perda bersama gubernur. Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan peraturan gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas dan wewenang DPRD provinsi adalah 1. Membentuk perda provinsi bersama gubernur. 2. Membahas dan memberikan persetujuan dan rancangan perda tentang APBD. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda provinsi dan APBD provinsi. 4. Memilih gubernur dan wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan. 5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada presiden melalui menteri. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian
internasional di daerah provinsi. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. 8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain. 10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak DPRD provinsi adalah interpelasi, yaitu hak meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah daerah provinsi. Angket, yaitu hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintahan daerah provinsi. Menyatakan pendapat, yaitu hak menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur untuk mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah provinsi. Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas 1. Pemimpinan, 2. Badan musyawarah, 3. Komisi, 4. Badan pembentukan pada provinsi, 5. Badan anggaran, 6. Badan kehormatan, 7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Selanjutnya dibacakan oleh Salman Nur. Selanjutnya DPRD Kabupaten atau Kota. DPRD Kabupaten atau Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten atau kota yang kedudukannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. DPRD Kabupaten atau Kota mempunyai fungsi pembentukan perda kabupaten atau kota, anggaran, dan pengawasan. Yang pertama, fungsi pembentukan perda kabupaten atau kota yang dilaksanakan dengan cara: pertama, membahas bersama bupati atau wali kota. Kedua, mengajukan usulan rancangan perda kabupaten atau kota. Ketiga, mengusulkan program pembentukan perda kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Tugas dan wewenang DPRD kabupaten atau kota adalah membentuk perda kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan mengenai APBD kabupaten atau kota yang diajukan oleh bupati atau wali kota. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten atau kota. Memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Kelima, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wali kota kepada menteri melalui gubernur. Keenam, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rancangan perjanjian internasional di daerah. Ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kedelapan, meminta laporan pertanggungjawaban bupati atau wali kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya DPRD kabupaten atau kota juga mempunyai hak, yaitu yang pertama adalah interpelasi. Interpelasi adalah hak meminta keterangan kepada bupati atau wali kota mengenai kebijakan pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, angket. Angket adalah hak melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat adalah hak menyatakan pendapat kebijakan bupati atau wali kota mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten atau kota. DPRD kabupaten atau kota juga memiliki alat kelengkapan. Alat kelengkapannya terdiri dari 1. Pimpinan, 2. Badan musyawarah, 3. Komisi, 4. Badan pembentukan perda kabupaten atau kota, 5. Badan anggaran, dan yang terakhir 6. Badan kehormatan. Selanjutnya yang kelima, proses pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Peraturan yang mengatur pemilihan kepala daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan cara demokratis. Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 1. Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik. 2. Pasangan calon perseorangan jika memenuhi syarat dukungan tertentu. 6. Peraturan daerah. Peraturan daerah atau perda merupakan peraturan daerah provinsi atau peraturan kabupaten atau kota. Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
Asas pembentukan dan materi perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat. Perencanaan penyusunan perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 tahun. DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan perda, rancangan perda, dan pembahasan rancangan perda. Gubernur wajib menyampaikan rancangan perda provinsi kepada Menteri paling lama 3 hari sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi. Perda yang sudah disetujui dan diundangkan dalam lembaran daerah yang dilakukan sekretaris daerah. Kepala daerah wajib menyebarluaskan yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah atau perkada. Perkada merupakan peraturan gubernur dan peraturan bupati atau wali kota. Ketujuh, keuangan daerah. Pelaksanaan pembangunan suatu daerah tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan dana atau budget pada suatu daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan untuk terlaksananya pembangunan pada suatu daerah dalam rangka pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi. Berdasarkan pasal 279 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hubungan keuangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah yang meliputi: yang pertama, pemberian sumber penerimaan daerah; kedua, pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; pemberian dana penyelenggaraan otomatis khusus; keempat, pemberian pinjaman atau hibah, dana darurat, dan insentif atau fiskal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah didanai dari beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah yang didanai oleh APBD atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Presiden memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara dan kepala daerah bertanggung jawab memegang pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk mengelola keuangan daerah yang meliputi: 1. Mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kedua, menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dan APBN dengan program pemerintahan pusat. Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dan tugas pembantuan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan dari pemerintahan pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah lain yang meliputi: 1. Bagi hasil pokok dan non pajak antar daerah. B. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pinjaman atau hibah antar daerah. D. Bantuan keuangan antar daerah. Dan E. Pelaksanaan dana otomatis khusus. Sumber pendapatan daerah terdiri dari 1. Pendapatan hasil daerah atau PAD. 2. Pendapatan dana dari pemerintahan pusat. Dan ketiga, pendapatan daerah lain yang sah. Rencana keuangan tahunan daerah disusun dalam APBD yang ditetapkan dengan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD bersama. DPRD dan Kepala Daerah wajib menyetujui tentang rencana perda mengenai APBD paling lambat 1 tahun sebelum dimulainya tahun anggaran. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam jangka waktu 1 tahun anggaran daerah. APBD dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri untuk daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten atau kota. Kita masuk ke inti dari bab ini, yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah timbul sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Di antaranya sebagai berikut, yaitu pemerintah pusat berperan sebagai pihak yang mengatur hubungan antara pusat dan daerah, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, dan pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap dampak akhir dari penyelenggaraan urusan tersebut. Yang terakhir, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintahan pusat menentukan kebijakan makro, melakukan pengawasan, evaluasi, kendali, dan pemberdayaan. Sementara pemerintah daerah merupakan pelaksana otonomi daerah yang tampak dalam wewenang membuat kebijakan daerah yang selaras dengan kebijakan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Secara teoritis, dalam konteks negara kesatuan, ada dua cara menghubungkan pemerintah pusat dan daerah, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti segala urusan, tugas, fungsi, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada pemerintah pusat, yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Hubungan struktural juga dapat dilihat dari pemegang kekuasaan tertinggi masing-masing tingkatan. Timbulnya suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses sebab akibat atau karena kepentingan yang sama. Hubungan fungsional antara keduanya diatur dalam UUD nomor 23 tahun 2014 yang berbunyi, hal itu didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Agar terwujud distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antar tingkat pemerintahan, distribusi kewenangan mengacu pada kriteria berikut. Yang pertama, eksternalitas. Artinya unit pemerintahan yang terkena dampak langsung dari pelaksanaan suatu urusan pemerintahan mengurus urusan pemerintahan tersebut. Yang kedua ada akuntabilitas, artinya unit pemerintahan yang berwenang mengurus suatu urusan pemerintahan adalah unit pemerintahan yang paling dekat dengan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan urusan tersebut. Urusan lokal akan menjadi kewajiban kabupaten atau kota untuk mempertanggungjawabkan dampaknya. Urusan yang berdampak regional akan menjadi tanggung jawab provinsi, dan urusan yang berdampak nasional akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang ketiga atau yang terakhir adalah efisiensi, artinya pendistribusian wewenang atau urusan semata-mata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akhirnya tercapai kesejahteraan rakyat masyarakat. Oke, itu aja pembelajaran dari kami tentang bab 8. Semoga di pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian semua. So, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye!